Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Pak Rahmat. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya Bapak berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk video pembelajaran kita kali ini adalah teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Anak-anak, proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Nah, biasakan kalian sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Oh, bentuk dasarnya ini adalah kotak, oval, bulat. Yang berikutnya adalah mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Oh, bagian-bagiannya ini apa? Kalau tadi bentuk dasarnya kotak, oh ada bagian-bagiannya, misalnya segitiga, lingkaran, ya. Dan yang ketiga adalah menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Selanjutnya yang keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Dan yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Pertama kali menggambar, sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah kalian berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. Yang berikutnya adalah teknik menggambar flora. Apa sih menggambar flora itu? Menggambar flora adalah menggambar tumbuh-tumbuhan. Nah, ini menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar kalian. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar. Misalnya bentuk daunnya, bunganya, dan buahnya. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar bunga kamboja dan bunga mawar itu memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Nah, berikut adalah langkah-langkah menggambar bunga kamboja. Yang pertama adalah gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Terus berikutnya yang kedua adalah gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Dan yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Menggambar bunga mawar lebih sulit dibandingkan dengan menggambar bunga kamboja. Berikut adalah langkah-langkah menggambar bunga mawar. Yang pertama adalah gambarlah objek secara garis besar. Berikutnya, yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Dan yang ketiga, tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak.
Ini akan membantu kalian menemukan posisi pusat bunga. Dan yang keempat adalah berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Yang berikutnya anak-anak adalah teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan ini memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Terus kalian buat sketsa berupa bentuk-bentuk geometris. Geometris itu seperti bentuk kotak, lingkaran, segitiga. Bentuk geometris ini akan membantu dan mempermudah kalian dalam menggambar hewan. Contoh langkah-langkah menggambar itik. Yang pertama, buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. Yang berikutnya, teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Ini adalah contoh teknik menggambar alam benda. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah proporsi bentuk benda yang akan digambar. Dan yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga adalah cahaya yang menyinari objek gambar dan akan berbentuk bayangan. Dan keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Kelima, penggunaan latar belakang atau background. Ini adalah contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir. Yang pertama, kalian gambar bentuk silinder dan oval. Dan yang kedua adalah buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Dan yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Oke, demikian anak-anak untuk materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.